ينزلها جابر داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملأ وصحف الخليل والكلم فيها كلام الحق العليم أتى به رسول فحكم التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر الرجب به من العجب خاتمة في ذكر البقر الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل كما فضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الذرية وامرأته حليمة السعدية بما قتل أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل والي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور كفر قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر لدائم لا يلقب أتاه إبراهيم من سمية وأمه مريم وغير إبراهيم من خليل هم 6 وقل بهم ليجا وأربع من الإناث تذكر ربان ربي للجميع يذكر فاطمة جرى قبلها علي وابنهما ستان فضلهم جلي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan mengaji Maulid Barzanji ya. Sekarang sampai wa aradu atshu itu ya. Ya. Wakilah Aslamat, Wakilah Asbata, halaman 23. Dua tiga. Qila ala dini qaumiha itu. Bawahnya Wakilah Aslamat. Oh ya, ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah Aslamat Asbatal Khilaf ibnu Wakilah Aslamat Asbatal Khilaf ibnu Manda wahaka summa ardo'athu fatatu halimatu sa'diyatu wa kana qad rada kullu minal qawmi sadyaha li faqriha wa abah. Wakilah dan dikatakan apa Aslamat Wakilah dan dikatakan Aslamat telah masuk Islam siapa Suwaibah. Asbata menetapkan al-hilafah pada
Asbata telah menetapkan al-khilafa. Apa itu jadi fa'il? Apa al-khilafu? Bukannya fa'ilnya Ibnu Mandah. Khilaf itu perbedaan pendapat maksudnya. Apa al-khilafu perbedaan pendapat? Siapa Ibnu Mandah? Itu udah fa'il itu asbata. Asbata telah menetapkan al-khilafu pada apa al-khilafu? Khilaf perbedaan Apa pendapat. al-khilafu perbedaan pendapat? Ibnu Mandah yaitu Ibnu Mandah. Wahaka Wahaka dan tegasnya perbedaan pendapat. Meriwayatkan itu menceritakan itu kan. Haka itu kan menceritakan. Wahaka dan menceritakan Yang maksudnya meriwayatkan. Dan meriwayatkan siapa Ibnu Mandah pada khilaf. Ya. Suma ardoat kemudian menyusui pada Rasul siapa al-fatatu siapa perempuan Halimatu Sa'diyati. Ya. Halimatu Sa'diyati yaitu Sayyidah Halimah Sa'diyah. Wakana dan ada siapa ini? Ya. Pakai. Domir sya'an itu. Wakana dan ada apa kelakuan. Ya. Kot roda betul-betul kot roda betul-betul menolak. Kot roda betul-betul menolak siapa kulun. Ya. Siapa kulung masing-masing minal kaumi dari kaum. Satyaha Itu jadi apalah. maful ya, ayo. Menolak. Satyaha menolak karena Pada. Satyaha menolak pada susu payudara kalau bahasa Arabnya. Susu maksudnya. Satyaha menolak pada susunya Halimah li fakriha karena miskinnya Halimatu Sa'diyah. Ya. Wa abaha dan benci. Maaf tuh.
Ya. Sadia pada susunya Sayyidah Halimah. Difakriha karena fakirnya Sayyidah Halimah. Wa abahu, dan bencinya kulun. Fa'akhsoba, maka kemudian jadi apa asyiyuha, apa rizkinya Sayyidah Halimah ba'dal hamli, di dalam setelah rupek ya Pak, terpaksa. Qoblal asyihi, di dalam sebelum masuk waktu malam. Itu maksudnya setelah Sayyidah Suwaibah, kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Awalnya di sini wa kana qad radda kullun minal qaumi satya bi fakriha. Awalnya orang-orang itu menolak pada mensusui kepada Halimah karena Sayyidah Halimah itu fakir. Selanjutnya wadaro aim tala'a, tegasnya penuh apa sadiuha, apa susunya Sayyidah Halimah, faddalu al-awalu bidomida Badru Darin itu. Tegasnya gemuk. Albana, mensusui siapa Sayyidah Halimah, pada Sayyidina Muhammad, pada Nabi Muhammad, al-yamina, pada susu yang kanan, minhuma, dari dua susunya Sayyidah Halimah, walabana, dan mensusui siapa Sayyidah Halimah, al-akhoro, pada yang satunya, maksudnya yang kiri, akhohu, pada saudaranya Nabi Muhammad. Saudara di sini maksudnya saudara sepersusuan. Di sini kalau di syariah itu wasmuhu Domro atau wakila Abdullah bin Haris. Wa asbahat, dan kemudian jadi siapa Sayyidah Halimah,
Ba'dal huzali di dalam setelah lemah, wal fakri dan fakir. Jadi goniyatun itu orang yang kaya. Nah, ini salah satu karomahnya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kalau di Jazirah Arab itu kan zamannya Nabi Muhammad itu termasuk tradisinya adalah ketika memiliki seorang putra itu kan disusui oleh suku Baduy. Ya, maksudnya orang pedalaman, orang-orang yang mengembara gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak yang disusui oleh orang-orang Baduy tersebut tumbuh menjadi sehat dan kuat. Ya, termasuk juga fasih berbahasa Arab, bahasa Arab yang fasih gitu. Oleh sebab itu, awal mulanya orang-orang banyak memiliki keraguan untuk menyusui putra-putranya kepada Sayyidah Halimah. Kenapa? Karena Sayyidah Halimah ini masuk kategori orang yang fakir. Bagaimana bisa tumbuh kuat dan sehat? Ya, bagaimana bisa tumbuh kuat dan sehat kalau orang yang mensusuinya saja fakir? Fakir itu ya susah, buat makannya susah gitu. Nah, kemudian akhirnya Sayyidah Halimah ini dengan siap menerima tugas tersebut gitu. Ya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya Sayyidah Halimah ini fakir karena orang susah itu kan akhirnya nutrisi di dalam tubuh itu kan sedikit. Ketika nutrisi tersebut atau asupan makan itu sedikit, akhirnya kan air susunya itu kan sedikit. Ya. Kemudian setelah mensusui Nabi Muhammad, ya, itu seketika langsung susunya Sayyidah Halimah ini penuh sehingga bisa menyusui Nabi Muhammad dan saudaranya Nabi Muhammad, saudaranya sepersusuan. Paham ya? Ternyata nggak hanya itu, ternyata kemudian yang awalnya Sayyidah Halimah ini fakir karena mensusui Nabi Muhammad menjadi orang yang kaya. Wasaminat dan menjadi gemuk. Apa asyarifu, apa unta ya. Ladaiha di sisi Sayyidah Halimah. Wasyiyahu ajamusyatin dan kambing-kambingnya Sayyidah Halimah. Karena onta-onta dan kambing-kambing Sayyidah Halimah ini menjadi gemuk, ya kan? Otomatis ya
apa beranak pinak kambing dan ontanya Sayyidah Halimah itu semakin banyak. Kalau kambing dan ontanya semakin banyak, artinya semakin kaya. Wanjaba dan menjadi terbuka. Anjani biha dari sisinya Sayyidah Halimah. Apa kullu malmatin, apa setiap kesusahan duniawi lah. Warozihi dan tegasnya kesusahan duniawi. Tuh, salah satu keberkahan yang didapati oleh Sayyidah Halimah adalah setelah mensusui Nabi Muhammad, seketika status Sayyidah Halimah itu berubah. Yang awalnya fakir menjadi kaya. Nggak hanya itu, ternyata kesusahan duniawinya pun juga terangkat. Ya udah nggak sulit masalah duniawi gitu. Wator roza Torozen dan jadi apa asadu, apa kebahagiaan, biroddi asyiha, sebab hilangnya kesulitannya Sayyidah Halimah. Al-Hani yang bangsahan. Wasya dan jadi siapa Halimah wawasya dan apa ya, meliputi apa kebahagiaan ya. Pada asadu, nah itu nyampe situ berarti selesai masalah cerita Nabi Muhammad dalam persusuan yang dimulai dari ibunya Nabi beberapa hari, kemudian Sayyidah Suwaibah, kemudian Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin kalau di Arab ya nggak tahu ya.
Cuman kalau di di tempat kita itu mungkin kalau zaman dulu ada gitu di kampung-kampung, kalau sekarang ya udah nggak ada gitu. Ya mungkin kalau bahasa sekarang itu eh, ngasih ASI itu, ASInya itu dikasih wadah itu kalau di tradisi sekarang itu. Atirillahumma qabrahul karim bi arfi syadi min sholati wa taslim. Allahumma, ya Allah, atir harumkanlah siapa engkau qabrahu pada kuburnya Nabi Muhammad al-karima, al-karimi yang mulia. Bi'arfin, dengan wewangian ya, syadiyin yang semerbak, min sholatin, diharumkan min sholatin dari rahmat wa taslimi dan keselamatan. Wakana, dan ada siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yashibu, itu tumbuh siapa Nabi Muhammad fil yaumi, di dalam hari, syababa, yang tumbuh siapa asobi, syababa sobiyi, di dalam masa mudanya anak-anak. Fi syahri, di dalam bulan, fi inayatin, sebab pertolongan, robbaniyatin, yang bangsa ketuhanan. Jadi Nabi Muhammad ini ya dari anak-anak, kemudian dari setelah dipersusui juga Nabi Muhammad kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Ya sebagaimana anak-anak pada umumnya seperti. Yang membedakan adalah Nabi Muhammad itu selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih mengejutkannya lagi, faqoma, maka berdiri siapa Nabi Muhammad ala qodamaihi, atas kedua telapak kakinya Nabi Muhammad, fi salasin, di dalam usia 3 bulan. Fi salasin, di dalam usia 3 bulan. Ya ibarat kata tuh kalau orang-orang kita itu terus kan didikannya itu sangat baik itu kan, sehingga menjadikan anak tersebut tumbuh sangat baik. Nah ini Nabi Muhammad ya dalam 1 bulan full itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang
yang yang merawat Nabi Muhammad itu ya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu ketika berumur 3 bulan itu sudah bisa jalan. Orang normal itu kalau bayi bisa berdiri jalan, bisa berdiri itu umur berapa biasanya? Setahun ya. Itu juga paling cepat itu ya setahun ya. Nah, ini Nabi Muhammad baru 3 bulan itu sudah bisa berdiri. Wa masya dan berjalan siapa Nabi Muhammad fi khomsin di dalam bulan kelima. Nah, bulan kelima itu Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Wa qawiyat dan telah kuat apa kodamaihi ya fitis'in di dalam bulan ke-9 minas syuhuri dari bulan-bulan bifasihin nutqi dengan fasihnya berbicara oh ini kuwahu itu jadi fa'il qawiyat ya bukan kodamaihi berarti wa qawiyat dan kuat apa kuwahu apa kekuatannya Nabi Muhammad bukan kodamaihi itu diperbaiki itu umur 9 bulan Nabi Muhammad itu sudah fasih berbicara. Enggak kayak kita mah masih eo gitu. Nah, ini berbeda Nabi Muhammad ya. Orang yang mulia di umur 9 bulan itu sudah fasih berbicara. Ini bahkan kalau di saranya itu ada falamma balago asyrot ta'asyurin kana yarmi bisyahami ma'asibiyani. Bahkan ini kalau di saranya itu umur 10 bulan itu sudah bermain panah bersama teman-temannya. Panah itu. Jadi jangan kita lihat main panah. Panah itu kan ditarik itu kan butuh kekuatan, yaitu salah satu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad di bulan ke-9 atau bulan ke-10 itu sudah kekuatannya itu sudah bagus gitu. Berbeda dengan manusia pada umumnya.
Terus wasyakko, dan membelah siapa al-malakani, siapa kedua malaikat, sodorohu, pada dadanya Nabi Muhammad, asyarifah, yang mulia, ladaiha, di hadapan kedua malaikat. Wa akhroja, dan mengeluarkan siapa, wa akhroja, itu ya, itu apa, dan telah mengeluarkan siapa, al malakani, itu kalau di apa, sorot itu kan faala faala faalu, nah ya kan, karena failnya itu menunjukkan muannas, tasniyah, muannas menunjukkan tasniyah, maka akhroja itu mengikuti faala faala. Mengeluarkan siapa al malakani minhu, dari Nabi Muhammad, malakotat, pada segumpal darah, damawiyatan, alakotan, pada segumpal, damawiyatan, yang bangsa darah, wa azala, dan membersihkan dan menghilangkan siapa al malakani minhu, dari Nabi Muhammad, hadzo syaitani, kalau di sini fa'inatil kalalaku hal min kulli maulidi, apa ya, lubang ya, lubang yang bisa dimasuki syaitan itu. Ya itu maksudnya, kalau kita kan itu nggak dibersihkan ya, terus deh. Jadi Nabi Muhammad itu dibawa malaikat, dua malaikat, kemudian dadanya Nabi Muhammad itu dibelah, dioperasi ya. Setelah dibelah, segumpal darah, nah segumpal darah itu tempat di mana para syaitan itu bisa masuk ke situ, sehingga nanti manusia itu memiliki sifat hasut, iri, dengki. Nah itu dari pintu itu tuh, dari segumpal darah itu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad terbebas dari semua sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Paham ya? Ya berbeda sama kita tuh. Kita siapa yang ngebelah emang? Hah? Nggak ada. Ini salah satu kemuliaan Nabi Muhammad.
Wabisalji dan dengan salju. Gosala mencuci siapa al-malakanihu pada sodrohu, yaitu dicucinya dengan air salju. Jadi ketika kita diceritain kayak gini tuh jangan membayangkannya itu oh dicuci salju, enggak gitu. Yang kita bayangkan itu bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat mulia. Wa mala'a dan memenuhi. Itu dua ya. Wa mala dan memenuhi siapa al malakani hu pada sodrohu hikmatan pada hikmah, wa ma'aniya dan makna-makna imaniyatan yang bangsa keimanan. Summa khoto kemudian menjahit siapa al malakani hu pada sodrohu wa bi khotamin nubuwati dan dengan wa bi khotamin nubuwati dan dengan cincin kenabian, maksudnya penutup kenabian. Khotama menstempel siapa al malakani hu pada sodrohu. Setelah dibedah dadanya Nabi Muhammad, kemudian gumpalan darah yang bisa dimasuki oleh setan itu dicuci oleh kedua malaikat dengan salju. Setelah itu dada Nabi Muhammad dijahit dan diberi stempel kenabian. Itu. Wawazana dan menimbang siapa al malakani hu pada sodrohu wawazana dan menimbang siapa al malakani hu pada Nabi Muhammad farojaha maka mengalahkan apa waznuhu bi alfin dengan 1000 min ummatihi dari umatnya Nabi Muhammad al khairiyati yang dipilih. Setelah dibersihkan ya, jadi ditimbang Nabi Muhammad itu ya, entah maksudnya ditimbang ini secara bukan timbangan yang berat badan, itu bukan, maksudnya timbangan dari sisi kemuliaan, paham ya? Dari sisi kemuliaan timbangannya Nabi Muhammad itu lebih baik dari 1000 orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Paham ya?
Itu saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Wa nasya'a dan tumbuh siapa Nabi Muhammad, sholat mudah-mudahan merahmati siapa Allah alaihi atas Nabi Muhammad, wasallama dan memberikan keselamatan siapa Allah aihu pada Nabi Muhammad. Tumbuh ala akmalil ausofi atas paling sempurnanya sifat-sifat. Min hali sibahi dari keadaan anak-anak, maksudnya dari sejak kecil. Summa raddat, kemudian kembali siapa Nabi Muhammad. Summa raddat, kemudian mengembalikan siapa Sayyidah Halimah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengembalikan ila ummihi kepada ibunya Nabi Muhammad. Wahia hale bermula Halimatus Sa'diyah bihi dengan Nabi Muhammad, ghairu sakhiyatin, itu orang yang tidak rela lah bahasanya. Maksudnya tuh Sayyidah Halimah itu sangat berat hati sebenarnya mengembalikan Nabi Muhammad, karena kan sudah melewati fase persusuan. Nabi Muhammad dikembalikan ke ibunya setelah berbagai macam kejadian yang telah dialami Sayyidah Halimatus Sa'diyah karena mensusui Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Halimatus Sa'diyah itu pas ingin mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya tuh sangat berat hati gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, seperti itu. Hadaron, karena takut, min ayyusoba, dari bahwasanya dihadapkan, dikenai musibah, maksudnya gitu. Ayyusoba dari bahwasanya dikenai siapa Halimatus Sa'diyah bimusobin dengan musibah hadisin yang baru. Takhsya, yang takut siapa Halimatus Sa'diyah pada musibah. Ya itu Halimatus Sa'diyah juga takut ketika kalau Nabi Muhammad itu dikembalikan kepada ibunya, takutnya Halimatus Sa'diyah itu yang awalnya menjadi susah ketika menyusui Nabi Muhammad bahagia, kalau dikembalikan takutnya malapetaka datang kembali kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Itu yang ditakutkan oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah.
wa wafadat dan mendatangi alaihi atas Nabi Muhammad siapa Halimatu siapa Sayyidah Halimah fi ayyamin di dalam beberapa hari menyerahkan Khadijah pada Khadijah as-sayyidati yang mulia al-wadiyati yang baik ya. Apa ya maksudnya, kalau Khadijah kalau kita kan ngertinya Sayyidah Khadijah gitu kan ya. Maksudnya di sini Sayyidah Khadijah yang menjadi tuan ya. Menjadi tuan yang baik. Tuan itu kan kalau laki-laki, kalau perempuan itu apa? Nyonya. Jadi jangan kita bayangin Nabi Muhammad itu apa? Walaupun setelah ditinggalkan kedua orang tuanya, Nabi Muhammad itu yatim piatu, terus kemudian cerita Nabi Muhammad itu hidup sederhana gitu ya. Tapi Nabi Muhammad itu secara nasab itu kalau bahasa kita itu Nabi Muhammad ya nasabnya ningrat, ngerti nggak? Itu makanya kalau udah lewat belum sih yang Hafidhol ilahu karomatal li Muhammadin itu kan Aba'ahul amjada saunali ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Itu kan dijelasin itu Nabi Muhammad itu dijaga itu sejak ya dari kedua orang tuanya dan kakek-kakeknya beliau. Itu Nabi Muhammad itu sudah dijaga. Jadi jangan kita, walaupun ada pensucian lagi Nabi Muhammad ini, bukan berarti asalnya itu Nabi Muhammad itu tidak suci gitu kan. Jadi yang dibersihkan itu kan sesuatu yang bisa dimasuki oleh syaitan ya, paham ya? Tadi yang dioperasi tadi oleh kedua malaikat itu sesuatu yang bisa dimasuki oleh syaitan, bukan berarti Nabi Muhammad sebelum disucikan itu apa memiliki sifat yang tidak terpuji, paham ya? Gitu. Tadi sampai mana? Fahaba maka hibah itu menerima pemberian ya. Siapa Sayyidah Halimah pada Nabi Muhammad min hibaihi dari hibahnya dari pemberian Nabi Muhammad.
al-wafiri yang banyak, bihibahi dengan memberikannya Nabi Muhammad. Waqodimat dan datang siapa Sayyidah Halimah alaihi atas Nabi Muhammad yauma Hunainin di dalam perang Hunain. Faqoma maka mendatangi siapa Nabi Muhammad ilaiha kepada Sayyidah Halimah. Fa'akhozat maka mengambil pada fa'akhozat maka menjadikan siapa Sayyidah Halimah pada Nabi Muhammad al-arhayiyata pada selendang gitu. Wabasato dan membentangkan siapa Wabasato dan membentangkan laha kepada Sayyidah Halimah siapa Nabi Muhammad ya. Min ridaihi dari selendangnya Nabi Muhammad asyarifi yang mulia. Bisa tobirrihi dengan membentangkan kebaikannya Nabi Muhammad. Wanada dan menyerukan siapa Halimah pada Nabi Muhammad. Wasohihu dan bermula pendapat yang soheh annaha sesungguhnya Sayyidah Halimah aslamat itu telah masuk Islam siapa Sayyidah Halimah ma'azaujiha beserta suaminya Sayyidah Halimah wal banina dan anak-anaknya Sayyidah Halimah wa dzurriyyatihi dan keturunannya Sayyidah Halimah. Wa qad adda dan betul-betul telah menghitung pada riwayat-riwayat fis sahabati pada riwayat fis sahabati di dalam sahabat siapa jamun siapa ulama-ulama orang banyak min siqatir ruwati dari kuatnya riwayat. Tuh Sayyidah Halimah itu bahkan sampai di perang Hunain itu marani Nabi Muhammad gitu. Terus di terakhirannya ini ada penjelasan, ada pendapat yang soheh gitu. Jadi kan kalau ada pendapat soheh, ada pendapat yang tidak soheh gitu kan ya. Perbandingan seperti itu. Tapi kalau pendapat yang soheh bahwasanya Sayyidah Halimah itu sudah masuk Islam beserta suaminya Sayyidah Halimah, kemudian anak-anaknya, kemudian anak keturunannya lah bahasa. Anak keturunannya itu udah masuk
agama Islam. Kalau di sini tuh wakot ada, maksudnya itu beberapa orang banyak itu menggolongkan Sayyidah Halimah itu masuk kategori sahabat. Ya, sahabat itu apa? Apa? Pengertian sahabat itu apa? Hah? Apa ayo? Hah? Sahabat apa Odon? Orang Islam yang hidup di zaman Nabi. Apa? Orang Islam yang hidup di zaman Nabi. Orang? Ya, orang Islam yang hidup di zaman Ya, orang Islam yang hidup di zaman Nabi, baik sudah bertemu secara langsung ataupun belum. Nah, itu maksudnya karena sikonya riwayat mengatakan bahwasanya Sayyidah Halimah itu masuk golongan sahabat, ya. Oleh sebab itu dikatakan pendapat yang sahih Sayyidah Halimah itu sudah masuk agama Islam. Karena kalau di mustalah hadis kan itu pengertiannya, sahabat itu adalah orang yang sudah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, ya. Kemudian baik yang sudah bertemu secara langsung ataupun belum. Itu kenapa belum, itu akhirnya kan ada seorang sahabat itu yang rela tidak datang ke kota Mekah untuk bertemu Nabi demi merawat siapa? Ibunya sampai Nabi Muhammad wafat. Itu masuk kategori sahabat. Itu kalau di sekolah itu kan pelajarannya apa itu? Iya, SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya itu ntar kalau kita memperdalam lagi, ntar itu ada di ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu membahas tentang cara kita mempelajari ilmu hadis. Itu. Paham ya? Nah, untuk masalah riwayat ini ya nanti kita cari. Paham ya? Jadi kan kalau Maulid Nabi ini kan sebagai cerita ringkasan dari sejarah hidup Nabi Muhammad. Paham ya? Tapi kalau kita mau lebih memperdalam lagi ya kita buka ilmu hadis, kitab hadis. Itu kan jelas secara periwayatannya. Kalau Maulidun Nabi ini ya cerita yang diringkas sehingga kita sebagai orang yang awam dapat memahami cerita kehidupan Nabi dari mulai kecil, dari mulai lahir sampai Nabi Muhammad wafat. Ya bahkan itu kan dari sebelum Nabi Muhammad lahir kan. Ya kisahnya ini dikisahkan itu kan. Itu. Paham ya? Jadi hari ini yang bisa kita pelajari itu bahwasannya yang pertama apa? Sayyidah Halimah mendapat keberkahan setelah mensusui Nabi Muhammad. Paham ya? Itu kalau yang Sayyidah Suwaibah itu kan wakil aslamat asbata al khilaf. Dia juga ada khilaf. Sayyidah Suwaibah. Itu kalau kita mau lebih tahu lagi ya itu tadi kita cari tahu di hadis. Mungkin cukup sampai di sini dulu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.